Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 12 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjadi Buta Seketika. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 13 ayat 10 sampai dengan ke-12. Dan berkata, "Hai iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kuasa Allah jikalau ingin menghukum seseorang. Maka dengan seketika itu semuanya bisa terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah pelayanan daripada Paulus bersama dengan Barnabas serta Yohanes ke Pulau Siprus. Di sana bertemu dengan banyaknya tukang sihir. Ada dua catatan di dalam bagian Alkitab di sini. Yang satu Bar Yesus, yang kedua adalah Elimas. Elimas tukang sihir yang kemudian mengalami kebutaan karena ditegur oleh siapa? Oleh Paulus yang berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Sangat menarik peristiwa daripada Paulus menegur yang namanya itu Elimas. Karena mengapa? Karena itu dialami sendiri oleh Paulus sebelum dia bertobat. Bagaimana sinar yang datang dari atas itu melingkupi Saulus. Dan kemudian ada suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Peristiwa kemudian Saulus rebah dari kudanya dan buta beberapa hari. Dan perkataannya juga sama, motif daripada Saulus adalah pada waktu itu ingin membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Dan sekarang Saulus melakukan sebuah tindakan menjalankan pekerjaan Allah dengan menegur kepada yang namanya Elimas, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau akan menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia terus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub akan ajaran Tuhan. Perbedaannya adalah yang percaya adalah gubernur yang disebut dengan Sergius Paulus. Namanya mirip dengan Paulus. Namanya Sergius Paulus. Sergius Paulus adalah gubernur di Siprus. Orang yang cerdas, pandai, dan hatinya terbuka untuk menerima kebenaran firman Allah. Setelah peristiwa itu, maka dikatakan takjublah gubernur itu dan menjadi percaya akan ajaran Tuhan. Sementara yang namanya Elimas tetap katakanlah kondisi buta beberapa hari lamanya. Dalam catatan kalau dikatakan beberapa hari lamanya berarti dia mengalami penglihatan kembali. Tentu tidak ada catatan selanjutnya yang namanya tukang sihir Elimas itu apakah dia menjadi percaya kepada Kristus. Tidak ada catatan. Tapi yang dalam catatan di dalam Kisah Rasul 13 ini adalah bagaimana gubernur Sergius Paulus itu menerima Kristus, menerima ajaran Tuhan yang lurus itu. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita belajar kebenaran firman Allah, semakin kita meneliti, membaca berulang-ulang, ada banyak peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang Paulus yang menjadi buta seketika, dia mengalami semuanya itu waktu perjalanan ke Damsik untuk membunuh dan memburu para rasul-rasul dan pengikut-pengikut orang percaya pada waktu itu. Jadi kalau kita boleh dikatakan awalnya Saulus itu memburu orang-orang yang mengikuti Tuhan. Tetapi Saulus mengalami dia diburu, dikejar oleh Allah. Bagaimana kemudian ditumbangkan dari kuda tunggangannya. Elimas adalah tukang sihir. Dia mengalami perkara yang sama. "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?"
Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang menuntun dia. Sahabat seperjalanan pada titik ini menjadi buta seketika. Kalau buta berbicara tentang mata, mari kita belajar tentang lagu sekolah minggu dikatakan hati-hati gunakan matamu. Karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang buruk. Mata adalah sesuatu pintu untuk bisa melihat kemuliaan Allah, melihat kebesaran Allah yang disaksikan pada zaman terdahulu bagaimana Yesus itu dengan murid-murid yang ada di zaman kehidupan Tuhan Yesus. Melihat dengan sendiri bagaimana kasih Tuhan, mereka yang dilayani oleh Kristus. Saat ini kita bisa melihat tentang kemuliaan kebesaran Allah dari peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali, sebuah janji yang akan digenapi satu hari kelak nanti di akhir zaman. Kita melihat dan mendengar cerita kisah yang ada dalam Alkitab yang merupakan ya benar dan amin. Peristiwa-peristiwa kebenaran. Saat ini kita melihat kebesaran-kebesaran Allah lewat alam ciptaan yang Tuhan beri. Lewat pengalaman hidup kita yang mendapatkan kelimpahan anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan mata kita, kita bisa melihat kebesaran Allah dan keagungan Allah. Tapi dengan mata kita, kita juga bisa dibutakan oleh dosa yang membuat kita hidup menjadi orang-orang yang jatuh di dalam dosa dengan segala macam dosa. Saat ini mungkin profesi tukang sihir tidaklah menarik, karena zaman dulu kedokteran dan tukang sihir ini bisa macam-macam. Ya untuk kemudian meyakini sesuatu, kemudian juga bertindak ya seperti dokter untuk mengusir roh jahat, untuk mengusir sesuatu gangguan, bahkan juga dia bertindak seperti tindakan-tindakan medis, menangani orang-orang yang sakit dengan kuat, dengan caranya dan dengan polanya. Pada titik ini apa yang kita pelajari menjadi buta seketika. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari berhati-hatilah dengan mata kita. Seperti yang lagu dikatakan anak sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Baik yang baik maupun yang buruk. Hati-hati gunakan matamu. Dan juga hati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Biarlah kita boleh menjadi pribadi yang berhati-hati menggunakan mata kita. Jangan hanya melihat segala macam yang kita lihat dari sebuah hidup yang hedonis di dalam dunia ini. Bagi laki-laki mungkin senang dengan otomotif, melihat otomotif. Bagi wanita mungkin senang dengan fashion, dengan kecantikan dan segala macam. Mata diberikan oleh Tuhan sebagai sebuah anugerah yang harus digunakan dengan baik. Tatkala kita melihat mata kita kepada Allah, maka ada tugas-tugas yang harus kita dijalankan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Sebagaimana tugas panggilan yang diberikan kepada Paulus, Barnabas, kepada Yohanes dan murid-murid yang lain dan juga jemaat yang mula-mula. Biar kita boleh berhati-hati menggunakan mata kita. Allah memanggil kita untuk melihat ladang ini sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Mari kita bekerja untuk pekerjaan Allah, menyampaikan kebenaran firman Allah, kabar baik, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu yang merubah Paulus yang tadinya melihat kemuliaan diri, menjadi melihat panggilan Allah lewat matanya dengan pengalaman kebutaan yang dialaminya. Sekarang kita akan belajar, berhati-hatilah. Jangan kita menjadi buta seketika, baru kita mengalami pertobatan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.